wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, kita kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya jualah kita bisa bertemu walaupun tidak dalam keadaan bertatap muka. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa dan tidak bosannya kita kirimkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam video pembelajaran hari ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah, ini terdapat pada kelas 11 semester 2. Apa saja yang akan kita pelajari tentang materi penyelenggaraan jenazah? Yang pertama, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat menghadapi orang yang baru saja meninggal dunia. Yaitu yang pertama, mengatupkan matanya dengan mengucapkan kata istirja. Kata istirja itu dikenal dengan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, menanggalkan seluruh pakaian dan perhiasan yang melekat pada orang yang meninggal dunia. Jadi seluruh pakaian dan perhiasannya dibuka, kemudian dipakai penutup berupa kain. Yang ketiga, membetulkan letak anggota tubuh jenazah. Kemudian yang keempat, membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, membayarkan segala hutang-hutang jenazah yang selama ketika dia hidup, tentu dia mungkin memiliki hutang, maka seluruh hutang piutangnya dilunasi. Itu tindakan selanjutnya. Kemudian yang keenam, menyegerakan waktu pemakaman jenazah. Kemudian langkah berikutnya, penyelenggaraan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimat dengan cara memandikan, kemudian yang kedua kita mengafani, yang ketiganya menyolatkan, dan yang keempat menguburkannya. Kemudian mengurus jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu dia berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain kewajibannya untuk diri individu, sementara kalau fardu kifayah ini kewajibannya oleh sebahagian orang. Jadi ketika sebahagian orang sudah melakukan, maka terlepas hukum oleh sebahagian yang lainnya. Kemudian apabila ada seorang muslimin dan muslimat yang meninggal dunia, maka kewajiban muslim yang masih hidup itu ada kita kategorikan kepada dua bagian. Yang pertama, mengurus jenazahnya, itu dimulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Kemudian kita mengurus harta pusakanya. Dalam hal ini nanti akan dibahas oleh bab pembagian harta pusaka. Kemudian kegiatan kita selanjutnya dalam yang berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah ini, yang pertama adalah memandikan jenazah. Di antara syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan, yang pertama jenazahnya adalah jenazah orang Islam. Yang kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebahagian saja anggota tubuhnya. Kemudian yang ketiga, jenazah itu meninggalnya bukan karena mati syahid atau mati dalam perjuangan dan segala macamnya yang termasuk kriteria dalam mati syahid. Kemudian ada beberapa cara dalam memandikan jenazah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi atau balai-balai atau tempat tidur. Kemudian membersihkan kotoran atau najis yang melekat pada anggota tubuh jenazah dengan cara menekan bagian perut, kemudian mengangkat kepala jenazah agar kotoran yang berada dalam perut jenazah itu bisa kita bersihkan atau bisa keluar. Kemudian menyiramkan air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Ini disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu kemudian baru yang sebelah kiri, sama ketika kita dalam mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, setelah semuanya bersih, mewudukkan jenazah sebagaimana wudhu ketika akan kita sholat. Yang terakhir adalah air itu kita campur dengan kapur barus dan harum-haruman untuk penyelenggaraan pemandian jenazah itu, agar air jenazah bisa
wangi. Kemudian tata cara pemandian jenazah. Yang pertama, orang yang berhak memandikan jenazah ini adalah yang pertama Islam. Dia berakal sehat, balik, berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan jenis kelamin jenazah yang meninggal, kecuali adalah mahram jenazah, seperti suami bagi istri yang meninggal atau istri bagi suami yang meninggal, mungkin juga keluarga dekat. Kemudian yang kedua, keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga, dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Ini yang penting. Siapapun yang memandikan jenazah, dia harus dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Dan saat ini, sampai bertemu kita pada video selanjutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.